Shalom teman-teman, jumpa lagi di Diana Kids. Adik-adik, Kak Siska senang deh ketemu kembali sama adik-adik. Adik-adik, pernah merasa kesepian tidak? Kesepian saat kita di rumah saja dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Atau ada yang merasa kesepian saat kakak atau adik kita sedang menginap di rumah opa atau oma. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang 10 orang kusta yang kesepian karena mereka diusir dari keluarga mereka sendiri. Yuk, kita simak ceritanya. Tetapi kita berdoa dulu ya untuk memulai ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam seminggu yang sudah kami lalui ini Bapa. Bapa, pada hari ini Bapa, kami berkumpul kembali dari rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah, bersekutu, memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan sekarang waktunya kami untuk memuji Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Adik, kita mau sembah Tuhan, memuji Tuhan, sebab Yesus yang memulihkan adik-adik. Jesus is the healer of body weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yuk adik-adik, lebih lagi ya. Jesus is the healer. Jesus is the healer of body weak and frail. Jesus died and rose again, so pain will not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer of the world. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, yuk kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan adik-adik. Yuk kita sembah Tuhan lebih dalam lagi ya. Ini setiap kami Tuhan Yesus datang menyembah di hadapan Tuhan. Kami adalah milik Tuhan Yesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu,
Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine, Jesus, now forever. I'm alive in your wonder. Ayo adik-adik lebih lagi katakan sama Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, Lord, I am yours now forever. In your grace I surrender. Terima kasih Tuhan Yesus. Halo adik-adik. Wah, berjumpa lagi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Wah, Kak Durman, bulan ini Ya. pokok pembahasan kita nih Kak Durman mau bicara tentang Allah yang berkuasa. Wow. Ya, kakak percaya kita semua pasti sudah tahu bahwa Allah kita itu memang adalah Allah yang berkuasa. Allah itu berkuasa untuk apa saja? Allah itu berkuasa untuk banyak hal loh adik-adik. Tapi minggu ini kita mau membahas bahwa Allah itu berkuasa untuk memulihkan. Memulihkan dari apa? Dari banyak sekali. Dan bahkan bisa kakak bilang nih adik-adik, semua hal Tuhan bisa lakukan. Kisah dari Alkitab yang akan kita bahas hari ini itu mengenai orang kusta. Ini adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah anak Allah dan penyelamat dunia. Yesus melakukan banyak keajaiban selama ia di dunia. Suatu hari, Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem dan melewati perbatasan daerah Samaria. Lalu, ada 10 penderita sakit kusta datang menghampiri Yesus. Sakit kusta dapat membuat tubuh penderitanya membusuk dan terputus sebagian. Dan pada saat itu, orang yang sakit kusta akan dijauhi karena penyakit ini mengerikan. Karena hal ini, orang yang sakit kusta akan diusir dari tempat tinggal mereka. Mereka akan disebut kotor dan tidak ada orang yang mau dekat dengan mereka. Pada zaman dahulu, penyakit kusta berarti orang yang sakit secara fisik loh adik-adik. Tidak boleh berdekatan dengan orang yang tidak terkena penyakit kusta tersebut. Dan juga disisihkan dari keluarga dan teman-teman mereka. Mengapa orang sakit kusta harus disisihkan?
Kan yang penting menjaga jarak supaya tidak tertular. Sama seperti kita menjaga jarak saat pandemi ini. Ya, betul sekali adik-adik. Penyakit kusta bagi orang Yahudi itu dipandang sebagai salah satu bentuk penghukuman dari Tuhan atas dosa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut adik-adik. Orang yang sakit kusta dianggap najis dan dikucilkan supaya orang-orang lain tidak tertular najisnya adik-adik. Dan harus menjaga jarak sesuai dengan peraturan Taurat adik-adik. Tapi ketika 10 orang penderita kusta ini melihat Yesus, mereka berkata, "Yesus, kasihanilah kami." Yesus membalasnya dan berkata, "Pergilah kepada imam-imam." Lalu mereka berjalan pergi dan saat itu juga hilanglah penyakit mereka. Wah, orang kusta kan tidak boleh bertemu dengan orang Yahudi. Bagaimana bertemu dengan imam-imam? Mengapa orang kusta itu melakukannya ya? Di sini kita akan melihat ke-10 orang kusta ini menuruti perintah Tuhan Yesus loh. Mereka sangat ingin sembuh dan pulih, jadi mereka melakukannya. Dan di tengah perjalanannya, ternyata mereka semuanya sembuh loh adik-adik. Mereka dipulihkan dan disembuhkan secara fisik. Ya, Tuhan memperlihatkan kepada setiap kita adik-adik bahwa Tuhan sangat sayang kepada semua orang nih Kak Durman. Dan Tuhan berkuasa untuk memulihkan semua orang yang berseru, yang memanggil kepada Tuhan Yesus. Adakah dari adik-adik yang merasa tersisihkan? Merasa karena anak kecil terkadang ada yang bilang, "Kamu kan gak bisa karena masih kecil." Jadi adik-adik merasa rendah diri? Nah adik-adik, 10 orang kusta ini juga seperti itu adik-adik. Mereka tidak dapat bekerja secara normal seperti orang-orang lainnya nih Kak Durman. Mereka menganggap bahwa diri mereka itu sudah tidak layak lagi. Tuhan itu tidak pernah merendahkan orang lain. Justru Tuhan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang rendah hati dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik. Salah satu dari mereka menyadari bahwa ia telah sembuh dan kembalilah ia kepada Tuhan Yesus dan bersorak-sorak memuji Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk apa yang telah dilakukannya. Wah adik-adik, semua orang kusta itu sembuh loh. Tapi dari ke-10 orang itu Kak Durman, hanya ada 1 orang yang mengingat siapa yang sudah menyembuhkannya. Karena itu Kak Durman, dia kembali mencari Tuhan Yesus dan berterima kasih. Dan dari situ Tuhan Yesus bertanya, kenapa hanya 1 orang dari 10 yang kembali? Dan orang yang kembali untuk berterima kasih ini adalah orang Samaria, bukan orang Israel. Kemudian Yesus berkata, "Bukankah ada 10 orang yang disembuhkan? Di mana yang 9 lagi? Apakah tidak ada 1 orang pun dari mereka kembali untuk memuji Allah kecuali orang Samaria ini?" Yesus berkata lagi kepadanya, "Berdiri dan pergilah, engkau sembuh karena engkau percaya." Orang itu telah sembuh karena dia punya iman dan juga dia bersyukur untuk apa yang telah dilakukan Yesus untuknya. Adik-adik, masih ingat nggak kenapa orang Israel tidak mau bergaul dengan orang Samaria? Karena orang Israel menganggap orang Samaria sudah tidak murni bangsa pilihan Tuhan. Orang Samaria disisihkan oleh orang Israel. Adik-adik, orang ini sudah kusta dan juga orang Samaria loh. Orang-orang seperti ini disisihkan dari keluarga dan sebangsa mereka. Orang ini dianggap losers atau orang-orang yang tidak berguna di zamannya loh. Tetapi adik-adik, tahukah Tuhan berkata apa kepada orang ini? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, betul sekali adik-adik. Tuhan memulihkan utuh dirinya baik secara fisik maupun hatinya pun dipulihkan oleh Tuhan adik-adik. Dari cerita ini Kak Durman, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat berkuasa untuk memulihkan. Di dalam kisah ini kita melihat
bagaimana Tuhan memulihkan kesehatan seseorang yang sedang sakit kusta. Semua meminta hal yang sama loh, yaitu kesembuhan dan semuanya memperolehnya. Termasuk orang Samaria yang tadi datang kepada Tuhan untuk bersyukur atas kesembuhannya. Ya, dan terlebih lagi Tuhan juga peduli loh adik-adik terhadap orang yang seringkali dianggap tidak baik, yang dianggap tidak bagus, tidak elok oleh orang lain adik-adik. Tuhan tidak melihat itu semuanya. Di mata Tuhan ya adik-adik, kita semua itu sama. Dari kisah hari ini kita bisa belajar loh adik-adik bahwa Tuhan itu berkuasa untuk bisa memulihkan kita semua. Mungkin kita ada kekurangan, kebutuhan, dan keinginan, kerinduan yang sampai saat ini belum terpenuhi. Ataupun ada yang sakit secara fisik nih Kak. Atau bisa juga sakit hati kepada keluarga dan teman-teman. Nah adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita. Tapi selain itu, kita juga harus ingat untuk bersyukur jikalau pemulihan itu sudah kita terima. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan loh, karena Tuhan ingin adik-adik mencarinya karena pribadinya dan bukan mengejar berkat jasmani saja. Betul sekali Kak Durman. Nah adik-adik, kita jangan mau nih menjadi seperti ke-9 orang kusta tadi yang disembuhkan tetapi kemudian langsung pergi melanjutkan hidup mereka. Dan lupa kepada siapa nih Kak Durman yang sudah memberikan pemulihan kesehatan bagi mereka. Kita berdoa supaya kita semua selalu bisa menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus loh. Sebagai Allah yang selalu sanggup untuk memberikan pemulihan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Wah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita. Happy Sunday, God bless you adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Efesus 3 ayat 20a. Efesus 3 ayat 20a. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Wow, ayat hafalannya seru banget ya Kak Debi ya? Iya Kak Durman. Oh Kak Debi, karena adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan hari ini, Kak Durman punya pertanyaan. Kak Debi punya tidak? Ada dong Kak Durman. Nah, pertanyaan dari Kak Durman adalah berapa banyak orang yang disembuhkan Tuhan dan berapa banyak yang datang berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Yang pastinya disembuhkan dari penyakit kusta ya Kak Durman. Betul Kak Debi, betul adik-adik. Dan pertanyaan dari Kak Debi nih adik-adik, apa sih yang membuat kita suka lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Wah adik-adik, segera kirimkan jawaban adik-adik melalui IG DNA Kids dan WhatsApp DNA Kids. Ya, yang pastinya adik-adik, setiap jawaban adik-adik siapa yang cepat pasti dia dapat hadiah Kak Durman. Dan adik-adik di rumah siap untuk menunggu hadiah dari kakak-kakaknya. Kak Debi juga pengen dapat Kak hadiah. Durman juga pengen sekali Kak Debi. Ya, kita boleh jawab ya Kak Durman? Oh tidak dong Kak Debi, kita tunggu Oke. jawaban adik-adik. Nah Kak Debi, adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan dan sudah tahu pertanyaan yang akan adik-adik kirim nanti untuk jawabannya. Saatnya kita untuk aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Karton tebal, kuas besar dan kecil, pulpen, cat air, wadah cat air, gelas plastik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman.
tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini aktivitasnya kita akan membuat orang kusta dalam bentuk aktivitas kita. Ayo kita mulai. Isi gelas plastik dengan air, lalu tuangkan 5 warna kesukaan kalian ke dalam wadah cat air. Ambil kuas yang besar, lalu oleskan ke satu warna ke satu jari kalian. Oleskan sampai seluruh luas jari tertutup dengan warna. Yang terakhir, di telapak tangan kalian bisa menggunakan kombinasi 2 warna. Oke, masih ada jari yang belum tertutup. Kita oleskan lagi, rapikan. Tangan kakak sudah penuh dengan cat air. Sekarang tangan kiri ini kita akan ceplak ke karton yang sudah kita siapkan tadi. Tekan dengan tangan kanan. Bagian telapak tangan juga angkat. Sekarang kalian cuci tangan kalian. Nah, ini hasilnya adik-adik. Karena kurang rapi, kita akan rapikan menggunakan kuas kecil ya adik-adik. Sekarang kita gunakan tangan kanan. Untuk mengecat tangan kanan, gunakan tangan kiri. Ini agak susah, jadi adik-adik pelan-pelan saja ya. Nah, kalian bisa pilih warna yang lain sesuka kalian. Ingat, seluruh ruas jari harus tertutup oleh warna cat air. Kita ambil karton, kita akan cap tangan kanan kita ke atas kartonnya. Tekan, angkat perlahan-lahan. Adik-adik, sekarang kita mau tulis judul aktivitas hari ini, yaitu Jesus Love a Thankful Heart. Di tengah-tengahnya, di bawahnya kita tulis Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita mau kasih titik 2 mata dan mulut di setiap jari yang kita tempelkan ini. Ini adalah 10 orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakitnya. Karena mereka sembuh, semua happy mukanya. Ada 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi dari 10 orang ini hanya 1 saja yang datang kembali ke Tuhan Yesus dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus karena menyembuhkannya. Nah, selesai aktivitas kita hari ini. Jangan lupa kirimkan foto hasil karya aktivitas kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau ke Instagram DNA Kid GBI Puri Indah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ajak anak bicara tentang pengalaman di sekolah bersama teman. Apa ia pernah mengalami tersisihkan? Jika iya, jelaskan bahwa Tuhan sangat mengasihinya dan Tuhan rindu memulihkan keadaan anak. Doakan mereka, dan jika mereka sudah pulih, ajak mereka untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Berkati kami semua Tuhan, agar dapat memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan sukacita. Dan tolong juga berkati agar persembahan ini dapat memberkati orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Ayo kita menari bagi Tuhan kita Yesus. Sebab Yesus yang memulihkan adik-adik. Here we go. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang.
Adik-adik, kita sudah beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama kita berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah melakukan ibadah kami hari ini Bapa. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami hari ini Bapa. Biarlah setiap pujian dan sembah kami naik dan menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, kami juga rindu Bapa berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun dia di dalam setiap kegiatannya, di dalam setiap aktivitas, dan biarlah apa yang dikerjakannya biarlah dikerjakan dengan takut akan Tuhan. Terlupa pula juga kami menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menjagai dan memberkati mereka di segala aktivitas mereka Bapa. Kami juga rindu berdoa Bapa untuk kedua orang tua kami. Kiranya juga Engkau yang memberkati mereka di dalam usaha kerja mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlupa pula juga Bapa, kami menyerahkan COVID-19 yang masih ada di dalam negara kami, bahkan dunia ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau dapat melalukannya dari negara tercinta kami ini, bahkan dari dunia ini Bapa. Biarlah kami bisa sukacita kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar juga kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mau menerima berkat Tuhan. Adik-adik, mari kita semua angkat tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kasih sukacita, damai dan sejahtera yang daripadanya, yang selalu menyertai kita, baik itu di tempat studi kita, di tempat bermain kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Biarlah Ia yang akan menjadikan kita anak yang takut akan Tuhan, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama ke Jeffrey katakan, amin. Happy Sunday, God bless you. Happy Sunday. God Bless you. Bye-bye.